Wejangan suci Buddha Cikung yang ditakutkan adalah murid tidak mau bertobat memperbaiki diri. Orang jahat juga ada saatnya menjadi baik. Sebaliknya, orang yang dikenal baik terkadang juga mempunyai pikiran buruk. Selagi mempunyai badan kasar, pasti memiliki perasaan dan emosi. Bukan orang awam saja yang demikian. Seorang yang membina diri juga memiliki kesalahan. Itulah sebabnya perlu senantiasa menggunakan hakikat kebenaran untuk membersihkan hati. Jika dalam kehidupan ini mengalami hidup yang susah, maka dalam kehidupan mendatang akan lebih baik. Atau mengalami penderitaan berarti sedang menghabiskan jatah penderitaan. Jika dalam kehidupan ini mementingkan foya-foya dan selanjutnya berbuat dosa atau mengikis rejeki, maka bersiaplah hidup menderita dalam kehidupan mendatang. Jika tidak mengendalikan diri, tidak bisa merasa puas, maka penderitaan akan mengikuti. Jika setelah memohon tahu, hakikat kebenaran selalu mengisi hatimu, melindungi jiwamu dari kegelapan, memunculkan terang jiwa yang semula. Sehingga pada setiap kesempatan, selalu menemukan diri sendiri, menemukan hati nurani, menemukan kemanusiaan dan keadilan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang yang diucapkan, yang dipesankan, yang dijalankan oleh semua Buddha dan Bodhisattva adalah hanya hal-hal ini. Ingat untuk selalu mempunyai niat untuk berbuat kebajikan. Yang Maha Kuasa telah menyiapkan bagi kita sebuah jalan untuk kembali ke surga. Asalkan karmanya telah matang, pasti akan datang masanya murid menemukan terang. Yang ditakutkan adalah murid tidak mau bertobat memperbaiki diri. Jika tidak berniat memalingkan kepala, kipas pusaka guru pun akan sulit mengipasimu naik ke surga. Membina diri harus bisa menggugah diri sendiri. Membina diri harus bisa menggugah diri sendiri, baru bisa menggugah makhluk hidup. Kalau diri sendiri tidak tergugah, bagaimana orang lain bisa tergugah? Bisa berkumpul dalam satu ruangan adalah sebuah jodoh. Jodoh ada panjang, ada pendek. Bisa berkumpul bersama patut dihargai. Membina diri baru bisa tahu di mana letak kebuntuan diri sendiri. Mengasah diri dalam berbagai hal dari hubungan antar sesama. Baru bisa tahu sampai di mana taraf kesabaran dalam pembinaan diri sendiri. Kalau murid lari dari kenyataan, lalu mundur, itu bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan perkara. Itu namanya ilmu menghindar dari dunia nyata. Hanya bisa dikatakan pintar sesaat. Wawasan seseorang bisa mempengaruhinya seumur hidup. Maka setiap saat harus mempertahankan tekad hati semula.
Membina diri, jangan takut ada cobaan. Pisau harus diasah, baru semakin tajam dan mengkilap. Maka di dalam keadaan seperti ini, temukan kebuntuan diri sendiri. Berangkat dari titik buntu itu, dengan sungguh-sungguh mengubah dan memperbaiki diri, hingga menjadi pribadi yang luhur. Dalam perjalanan membina diri harus tanpa pamrih, mengasah ketahanan diri dan kesabaran diri. Kalau hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka itu disebut mempunyai tujuan tertentu. Ada pamrih, sudah tidak wajar. Tahu adalah kewajaran. Kebajikan juga sebuah kewajaran. Yang kamu tampilkan secara wajar, itu adalah roh suci. Maka periksalah diri sendiri. Berapa banyak yang dilakukan tanpa pamrih? Berapa banyak yang dilakukan dengan maksud tertentu? Bukankah harus lebih dahulu melepaskan hati yang demikian, menempa kembali hati yang tanpa pamrih? Bila seseorang dikarenakan ketidakmengertian, lalu membiarkan tabiat dan tingkah laku yang jelek, banyaknya sampai-sampai diri sendiri tidak bisa membayangkannya. Itu sangatlah menakutkan. Maka waspadalah. Membina diri adalah membuat diri sendiri kembali ke roh suci semula. Terima kasih. Semoga bermanfaat.